Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal, NIM 1968041013 dari Prodi Pendidikan Antropologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis kurikulum. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengerti dulu apa definisi dari sosiologis. Definisi sosiologis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut mempengaruhi perilaku orang-orang. Pendapat para ahli sendiri seperti dari Emile Durkheim, yaitu adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan mampu melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Serta Max Weber juga mengemukakan sosiologis adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan definisi kurikulum. Definisi kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya suatu akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kuriri yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dulunya digunakan dalam dunia olahraga. Jika ditinjau dari segi istilah, kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan penghargaan ataupun medali. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan landasan sosiologis kurikulum. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum, yaitu bahwa dalam proses pengembangan, kurikulum harus memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik masyarakat di mana kurikulum itu akan dilaksanakan. Setiap sistem sosial masyarakat pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik suatu masyarakat bisa dilihat dari berbagai kondisi, seperti kondisi sosial, ekonomi, kondisi geografis, kondisi lingkungan, dan adat istiadat. Dengan kata lain, kurikulum yang dikembangkan harus berisi sejumlah kompetensi serta kepercayaan, adat istiadat yang dibutuhkan siswa untuk dapat beradaptasi, berkembang, berkontribusi, dan minimal mempertahankan diri atau survive dalam kondisi masyarakat di mana mereka berada. Karena kurikulum yang dikembangkan akan dijadikan acuan untuk anak-anak untuk mempelajari berbagai pengalaman hidupnya. Apabila kurikulum tersebut dikembangkan dengan mengacu pada masyarakat industri, maka anak-anak yang belajar menggunakan kurikulum tersebut akan mempelajari berbagai kompetensi untuk bisa hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat industri dengan berbagai karakteristiknya. Hal ini tentu akan sangat membantu bagi anak-anak yang memang hidup di lingkungan masyarakat industri. Mereka telah memiliki sejumlah kompetensi yang menjadi tuntutan masyarakatnya, baik itu hard skills maupun soft skills-nya. Sehingga akan terhindar dari berbagai konflik sosial, baik yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, budaya, adat istiadat, ataupun norma dan nilai-nilai religius yang dianut masyarakat tersebut. Dalam kondisi seperti ini, kurikulum yang dikembangkan sangat relevan dan efektif dalam menyiapkan anak-anak menjadi anggota masyarakat industri yang baik. Akhirnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Landasan sosiologis kurikulum bergantung dengan kualitas dan wilayah masyarakat setempat. Perkembangan kurikulum harus diimbangi dengan berbagai unsur seperti kondisi, geografis, lingkungan, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Yang berarti dalam kurikulum itu harus mencakup semua yang ada dalam masyarakat serta sasarannya tepat dan dapat digunakan dengan baik. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Profesor Dimas Aryo Sumili serta Keprodi Pendidikan Antropologi Pak Abdul Rahman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.